Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pernah Tahu. Nah, rekan-rekan, kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Nah, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mean, median, modus, dan kuartil. Sekarang kita akan belajar mengenai jangkauan data. Yang pertama ada jangkauan. Jadi jangkauan itu adalah selisih dari data maksimum dan data minimum. Nah, langsung saja kita ke rumusnya. J sama dengan XN dikurang X1, di mana XN itu adalah data maksimum dan X1 itu adalah data minimumnya. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan jangkauan dari data 60, 70, 80, 65, 85, 60. Nah, di sini kita tahu yang terkecil atau yang minimumnya itu adalah 60 dan maksimumnya adalah 85. Jadi bisa kita langsung masukkan ke rumus J sama dengan 85 dikurang 60 dan hasilnya adalah Y sama dengan 25. Gampang ya, jadi kita tinggal menemukan aja yang terkecil sama yang terbesarnya, lalu kita cari selisihnya. Setelah ada jangkauan, kita masuk ke jangkauan antar kuartil atau disebut juga dengan hamparan. Jadi rumusnya itu adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana kita tahu kalau Q3 itu adalah kuartil atas dan Q1 itu adalah kuartil bawah. Sudah belajar sebelumnya ya. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan jangkauan antar kuartil dari data berikut. Datanya sama seperti yang tadi ya. Langsung kita jawab. Yang pertama itu kita harus mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, setelah kita urutkan, ini udah terurut, kita harus mencari Q2-nya, Q1-nya, dan Q3-nya. Dan dapatlah Q1-nya itu 60 dan Q3-nya itu 82,5. Langsung kita masukkan ke rumusnya. H sama dengan 82,5 dikurang 60. Maka hasilnya adalah 22,5. Nah, selanjutnya yang ketiga ada simpangan kuartil, yaitu Q_D sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1, yang dimana kita tahu Q3 dikurang Q1 itu tadi adalah jangkauan antar kuartil. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Ini datanya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita tahu Q3-nya itu adalah 82,5, Q1-nya sama dengan 60. Langsung kita masukkan Q_D sama dengan setengah dari 82,5 dikurang 60. Maka setengah dari 22,5 adalah 11,25. Gampang. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan jangkauan antar kuartilnya, langsung saja kita bagi dua, itulah simpangan kuartilnya. Nah, jadi setelah jangkauan data, kita masuk ke simpangan. Yang pertama ada simpangan rata-rata, yaitu rumusnya ini ya, XI dikurang X bar per N. Nah, langsung saja kita ke contoh. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, langsung kita jawab. Yang pertama, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Nah, kita sudah dapat rata-ratanya itu sama dengan 6. Caranya sama seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita cari SR-nya. Jadi gimana cara mencari SR-nya? Nih, jadi datanya ini kita kurangi dengan rata-ratanya. Semuanya kita kurangi satu-satu dulu. 7 dikurang 6. Terus kita tambah 5 dikurang 6. 6 dikurang 6. Sampai semuanya. Setelah itu kita bagi dengan 6. Maka hasilnya 1,33.
Yang berikutnya ada ragam atau variansi. Jadi ini rumusnya S kuadrat sama dengan 1/n dari sigma xi dikurang x bar kuadrat. Nah, langsung kita ke contoh. Tentukan ragam dari data. Ini datanya. Langsung kita jawab. Yang pertama, lagi-lagi kita harus mencari rata-ratanya dulu. Nah, kita sudah dapat rata-ratanya itu sama dengan 7. Selanjutnya, kita kurangi sama seperti yang tadi, cuman ini dikuadratkan. Jadi 1 dikurang 7 kuadrat, ditambah 3 dikurang 7 kuadrat. Begitu seterusnya, maka kita dapat hasilnya 136. Nah, setelah kita mendapat hasilnya 136, kita carilah S kuadratnya, yaitu 1/8 dari 136 sama dengan 17. Berikutnya ada simpangan baku. Jadi simpangan baku itu adalah S dari ragam atau variansi tadi. Atau S sama dengan akar S kuadrat. Ya, S kuadrat ini tadi ragam ya. Nah, langsung saja kita ke contoh. Tentukan simpangan baku dari data yang tadi. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa ragamnya itu sama dengan 17. Lanjut saja, kita langsung dapat simpangan bakunya, yaitu akar dari 17 sama dengan 4,12. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.